Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Erin Juniarti Putri, mahasiswi semester 7, program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Saya dari kelompok 23, kuliah kerja nyata mandiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi, atau yang lebih dikenal sebagai tekanan darah tinggi. Langsung saja kita simak. Apa sih hipertensi itu? Jadi, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik itu lebih dari sama dengan 90 mmHg. Hipertensi ini sering disebut sebagai the silent killer karena penyakit ini bisa datang tiba-tiba tanpa adanya keluhan maupun gejala. Lalu untuk faktor risiko dari hipertensi ini, yang pertama yaitu ada risiko yang tidak dapat dimodifikasi, seperti umur, jenis kelamin, dan riwayat keluarga atau genetik. Yang kedua, yaitu ada risiko yang dapat dimodifikasi, seperti kegemukan atau obesitas, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih, serta psikososial dan stres. Hipertensi ini juga memiliki komplikasi lain, seperti penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal, retinopati atau kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, serta gangguan cerebral atau otak. Lalu untuk mengukur tekanan darah ada caranya. Yang pertama, mempersilahkan pasien untuk duduk 3-5 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum pengukuran, pasien harus dalam keadaan tenang. Kandung kemih kosong, anjurkan untuk buang air kecil terlebih dahulu. Dan hindari konsumsi kopi, alkohol, dan rokok minimal 30 menit sebelum pengukuran. Karena semua hal tersebut akan meningkatkan tekanan darah dari nilai sebenarnya. Yang kedua, pastikan baterai diganti sebelum melakukan pengukuran, yaitu apabila menggunakan tensimeter digital. Yang ketiga, melakukan pengukuran tekanan darah dengan kondisi sebagai berikut. Posisi duduk bersandar dan rileks, lengan diposisikan di atas meja dengan ketinggian selevel dengan posisi jantung. Posisi kaki tidak menyilang dan telapak kaki rata menyentuh lantai. Apabila menggunakan baju lengan panjang, usahakan lipatan baju tidak menghambat aliran darah. Serta selama pengukuran, dilarang bergerak dan berbicara. Yang keempat, melakukan pengukuran tekanan darah sebanyak 2 kali. Beri jeda 1-2 menit, serta pengukuran ketiga dapat dilakukan jika pengukuran kedua memiliki hasil lebih dari 5 mmHg. Pertimbangkan menggunakan nilai rata-rata tekanan darah jika dianggap lebih tepat. Dan yang terakhir, yang kelima, pada kunjungan pertama, ukur tekanan darah pada kedua lengan untuk mendeteksi adanya perbedaan. Pada pengukuran selanjutnya, menggunakan sisi lengan dengan pengukuran tertinggi sebagai referensi. Lalu ada pula tips untuk mengontrol hipertensi ini. Yang pertama, ketahui tekanan darah Anda, yaitu tekanan darah normal adalah 120/80 mmHg. Yang kedua, kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Yang ketiga, tekanan darah tinggi sering tanpa adanya gejala. Yang keempat, tekanan darah yang tidak terkontrol itu akan menimbulkan komplikasi. Yang kelima, pastikan ketersediaan obat di rumah. Yang keenam, obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Yang ketujuh, minum obat teratur dan sesuai dengan anjuran dokter. Yang kedelapan, ketahui efek samping obat yang Anda minum. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yaitu berhati-hatilah dalam menggunakan obat bebas. Untuk mengatasi hipertensi ini, Anda juga bisa mengatur pola makan Anda, yaitu untuk gula,
Batasi konsumsi gula itu kurang dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Untuk garam, batasi garam kurang dari 5 gram atau setara dengan 1 sendok teh per hari. Kurangi garam saat memasak, batasi makanan olahan dan cepat saji. Untuk protein dan lemak, batasi daging berlemak dan minyak goreng, yaitu kurang dari 5 sendok makan per hari. Kemudian makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu. Untuk buah-buahan dan sayuran, yaitu 5 porsi atau setara dengan 400-500 gram buah-buahan dan sayuran per hari, yaitu 1 porsi setara dengan 1 buah jeruk, apel, mangga, pisang, atau 3 sendok makan sayur yang sudah dimasak. Berikut sumbernya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.